Firman yang saya pilih di dalam Keluaran pasalnya yang ke-19. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama. Keluaran pasal 19, dan kita akan akhiri di ayatnya yang ke-5. Jemaat dapat bangkit berdiri. Keluaran 19 ayatnya yang pertama mulai. Saya baca ayat 1, jemaat dapat merespondi di ayat 2. Kita silih berganti dan ayat 5 kita baca secara bersama-sama. Yang paham katakan amin. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gurun Sinai pada hari itu juga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Puji Tuhan. Nah, ayat 5 saudara lupa baca secara bersama-sama ya. Kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bahwa ini adalah perkataan Tuhan yang Tuhan berikan lewat hambanya Musa. Dan saudara, luar biasanya penyampaian Tuhan ini, yaitu Tuhan berbicara secara langsung kepada Musa. Tuhan berbicara secara langsung kepada Musa. Ini begitu penting supaya dapat disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara, namun kita melihat kebenaran firman bahwa penyampaian Tuhan itu bukan hanya khusus untuk satu bangsa. Kita juga dikatakan kita di dalam Kristus. Kita adalah Israel rohani. Nah, jadi pesan Tuhan ini juga untuk kita. Apa yang dipesankan Tuhan bagi kita? Nah, kita melihat Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel di ayatnya yang keempat. Saya tertarik melihat di ayat yang keempat. "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Israel, dan bagaimana Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Saudara, nah, ini mengingatkan mereka supaya mereka mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dan mereka dapat melewati satu padang yang sulit untuk dilewati, satu tempat yang sulit untuk dijalani, bahkan satu tempat yang sulit untuk ditempati tinggal di sana. Tapi Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel, ingat peristiwa ini. Kamu sendiri telah melihat. Mereka sendiri adalah saksi mata dalam peristiwa ini. Mereka sendiri adalah saksi pribadi yang mengalami peristiwa ini. Bagaimana Tuhan membuat mereka bisa keluar dari Mesir. Itu mereka alami sendiri.
Dan bagaimana Tuhan membuat keadaan Mesir dari satu bangsa yang berkuasa untuk dunia, satu bangsa yang kuat, itu bisa dihancurkan Tuhan. Karena apa? Karena orang Israel, karena umat Allah. Sudah, karena umat Allah ini Tuhan lakukan itu. Dan ada kiasan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap kerajaan. Ini satu bahasa kiasan, menunjukkan kepada mereka Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, menjalani padang gurun itu, seperti Tuhan mendukung mereka, membuat mereka ada di pundak Raja Wali. Jadi Tuhan menjadi Raja Wali bagi mereka, mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara, kata mendukung ini mempunyai banyak pengertian. Salah satu pengertian yang Tuhan mau tunjukkan, bagaimana aku mendukung kamu seperti di pundak Raja Wali dan membawa kamu terbang, yaitu Tuhan memikirkan tentang mereka. Tuhan peduli dengan mereka. Saudara, ini yang ada di pikiran Tuhan. Bagaimana untuk mau keluarkan mereka dari Mesir. Israel sudah tidak mampu berpikir tentang hal itu. Bagaimana cara kita bisa keluar dari Mesir ini? Bagaimana cara kita bisa melewati laut ini? Dan kalaupun kita bisa melewati laut, bagaimana cara kita bisa melewati padang gurun? Apa yang akan kita pakai? Apa yang akan kita makan? Apa bekal-bekal kita? Apa persiapan kita kalau diserang oleh tentara Mesir? Saudara, mereka tidak mampu memikirkan itu. Tapi Tuhan memikirkan itu bagi mereka. Yang pertama, Tuhan lemahkan bangsa Mesir dengan tulah-tulah yang ada. Sampai 10 tulah. Sudah banyak di antara orang Mesir yang mati dengan tulah-tulah itu. Apalagi tulah yang ke-10. Sudah membuat benar-benar mereka menyerah. Sesudah itu, pada waktu mereka sudah berjalan keluar, Raja Mesir, Firaun, berubah pikiran lagi, mengejar lagi bangsa ini. Bangsa ini tidak dapat berpikir apa-apa lagi, sudah diserang kembali. Tapi Tuhan mendukung mereka, punya pengertian, Tuhan memikirkan tentang mereka. Tuhan peduli. Sekarang mari kita tempatkan kita ini Israel. Kita ini Israel rohani. Sudah di dalam Kristus. Nah, kekuatan orang Israel ini, saudara, ini membuat mereka bisa eksis sampai sekarang. Ini karena janji Tuhan. Ini karena janji Tuhan. Satu kali saya ada ke salah satu tempat kesehatan yang ada. Saya bercerita dengan seorang dokter, dan dokter itu dia banyak bertanya kepada saya dan saya memberikan penjelasan kepadanya. Salah satu pertanyaannya yaitu dia katakan seperti ini, Pak, kenapa orang Israel itu pengetahuan mereka itu di atas rata-rata ya? Dia katakan mereka itu cerdas-cerdas, pintar-pintar.
Jadi alat-alat canggih yang ada di dunia ini dan yang ada di tangan kita, saudara, ini dibuat oleh orang-orang yang berdarah Yahudi, dia bilang, orang Israel. Mereka terbukti di dunia ini, mereka di atas rata-rata kepintaran mereka, katanya. Saya bilang, ya itu karena janji Tuhan. Karena janji Tuhan, bukan karena mereka baik, karena Tuhan baik. Karena Tuhan sudah pernah berjanji untuk memberkati mereka. Dan bangsa-bangsa akan diberkati juga lewat mereka. Dan saudara, dunia ini bisa secanggih ini karena memang tidak dapat dipungkiri, karena peran serta para turunan Yahudi yang membuat negara ini bisa semaju dan semodern ini, saudara. Nah, oh begitu Pak ya. Jadi dia bertanya lebih jauh tentang Kristen dan Yahudi. Saya katakan, cuman kami tidak sama dengan mereka. Kami tidak sama dengan mereka. Nah, perbedaannya di mana Pak? Saya bilang, iya, karena mereka tidak percaya Tuhan kami. Bagaimana kamu katakan Kristen sama dengan Yahudi? Tuhan kami, Yesus Kristus saja mereka salibkan. Dan mereka hanya percaya dua nabi besar mereka, Nabi Musa dan Nabi Elia. Oh begitu Pak. Jadi Kristen bukan Yahudi? Bukan. Saya bilang bukan. Tapi janji-janji Tuhan kepada orang Yahudi, kita juga mengalaminya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Soal janji Tuhan. Coba kita lihat Galatia pasal 3. Saya tunjukkan dulu supaya kita tidak usah pesimis dengan orang Yahudi yang ada. Sudah. Mereka tidak punya kelebihan di zaman ini dengan kita. Kita sama. Karena Tuhan itu adalah Tuhan untuk semua bangsa, bukan hanya Tuhan untuk satu bangsa. Dulu saja janji itu bagi orang Yahudi, tapi lebih kuat lagi kita. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Mana lebih kuat? Anak Abraham atau anak Allah? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada yang dispesialkan. Sudah. Sekarang sama. Zaman itu memang Yahudi dispesialkan, kita harus mengakui. Tapi sekarang kita sama. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Kesamaan hak di sini. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 29. Baca sama-sama dengan suara yang keras yang dapat didengar oleh orang yang ada di 5 meter di depan saudara, 5 meter di belakang saudara. Dan katakan dengan iman. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Hanya sedikit yang mengamenkan. Katakan amin. Yang menjadi luar biasa dalam pembacaan kita tadi ini soal janji Allah. Janji Allah. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya, saudara. Bangsa Israel kalau bukan karena janji Allah, sudah lama mereka tidak ada. Kenapa? Mereka sudah tercerai berai. Bangsa Israel sudah tidak ada lagi. Itu bukan 10-20 tahun. Bangsa Israel tidak punya nama lagi di muka bumi ini. Hanya hidup sebagai bangsa yang tercerai berai. Jadi mereka tinggal menyebut kami
orang Israel. Tapi bangsa Israel pernah hilang, saudara. 1900 tahun. Bukan waktu yang singkat, saudara. 1900 tahun bangsa ini tidak ada. Ada yang hidup di Roma, ada yang hidup di Yunani di zaman itu, saudara. Ada yang sudah ke Amerika, ada juga yang ke Asia. Tapi bangsa Israel sudah tidak ada. 1900 tahun. Tapi karena janji Tuhan, mereka ada lagi. Itu karena janji Tuhan. Tapi yang harus kita lihat di sini dalam kebenaran firman, yaitu kekuatan janji Tuhan. Kekuatan janji Tuhan, saudara. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Saya baca. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya. Sampai di situ. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya. Tuhan mana yang seperti ini, saudara? Sudah 1900 tahun sejak mereka menyalibkan Kristus, saudara. Mereka diserang oleh kekaisaran Romawi. Yerusalem dihancurkan. Bait Allah menjadi tidak ada, porak-poranda. Tidak ada satu batu yang tersusun di atas batu yang lain. Benar-benar rata tanah. Dan mereka lari menyelamatkan diri. Terpencarlah mereka. Sejak saat itu Israel tidak ada. Orangnya ada tapi bangsanya sudah tidak ada. Tidak ada raja, tidak ada presiden, tidak ada perdana menteri, tidak ada pemerintah. Mereka tinggal hidup masing-masing sendiri. Jadi pembantu, jadi budak, jadi apa saja, mereka tersebar. Sudah. Mereka baru menjadi satu bangsa setelah diakui PBB di tahun 1946. Sudah. Baru terbentuk lagi. Itu karena kekuatan janji Allah. Dan firman Allah datang kepada mereka. Aku peduli dengan kamu. Tuhan memikirkan tentang mereka. Orang lain sudah tidak memikirkan tentang mereka. Bahkan mereka sendiri sudah tidak berpikir tentang mereka. Tapi Tuhan berpikir untuk mereka. Mereka bisa ada lagi, bisa eksis lagi. Sampai sekarang ini, karena janji Tuhan. Aku akan mendukung kamu. Coba kita lihat janji Tuhan itu di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayatnya yang ketiga. Ini janji Tuhan kepada mereka. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan sama-sama kita baca, oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh bangsa ini, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sudah, benar atau tidak? Karena YouTube banyak orang Indonesia diberkati. Tapi siapa yang membuat itu? Orang-orang yang berdarah Yahudi. Negara ini bisa, dunia ini bisa modern seperti ini karena ada peran serta mereka. Ini jadi kenyataan. Janji Tuhan. Sampai mereka bisa ada.
Sudah. Mereka diberkati, iya benar diberkati. Mereka menjadi bangsa yang besar, iya benar. Karena janji Tuhan. Dan sekarang mari kita tarik ke dalam diri kita. Janji Tuhan yang sama, yang tidak Tuhan kurangi bobotnya, kualitasnya. Porsi janji Tuhan kepada bangsa Yahudi ini. Janji Tuhan yang sama ini ada juga atas saya dan saudara. Tidak beda janji Tuhan. Tidak ada orang Yahudi Yunani. Mereka tidak lebih lagi. Tidak ada kelebihan apa-apa. Kita sudah sama. Dan sekali Tuhan berjanji, Tuhan melakukan janjinya ini, saudara. Dia tepati janjinya. Aku mendukung engkau. Tuhan memikirkan tentang kita dan Tuhan peduli dengan kita. Saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, saudara sudah tidak mampu memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Tuhan masih memikirkan untuk saudara. Karena Dia peduli dengan kita. Allah mengerti, Allah peduli. Dia kerjakan untuk kita. Karena janjinya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, saudara, kita melihat janji Tuhan di sini sangat luar biasa. Yang kedua, kata mendukung di sini mempunyai pengertian juga Tuhan mengangkat kita. Saudara pernah dukung anak saudara waktu kecil? Dulu kita kan jalan kaki 5-6 kilo nembrala boa. Ada anak-anak kami, biasa kalau mereka sudah capek, kami dukung. Kami angkat mereka, taruh di pundak, kami jalan, dukung anak-anak kami. Berjalan, sudah. Nah, apa pengertian daripada mendukung ini juga? Sudah. Tuhan bisa membuat kita dapat, kita beristirahat dari kelelahan kita. Ini belum berbicara istirahat mati, bukan. Kecapean kita bekerja, kita ada waktu rest, istirahat. Kecapean anak-anak saya dalam berjalan, saudara, saya dukung mereka, mereka jadi lega, mereka tidak berjalan lagi. Artinya Tuhan ambil alih kelelahan itu. Dia pikul kita. Dia pikul kita. Tuhan ambil alih kelelahan itu. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Enak, saudara. Saat kita lelah, Dia dukung kita. Bahkan Dia gunakan istilah mendukung di sini. Di atas sayap Raja Wali. Seperti Raja Wali, Dia mendukung anaknya itu. Dia bawa terbang tinggi, sudah. Jadi kita di bawah Tuhan, di tempat yang tinggi. Ini janji Tuhan. Dan kita bisa melihat ke depan. Bisa melihat jauh ke depan sana, sudah. Bisa melihat apa yang luar biasa. Saudara, ada pertandingan-pertandingan bola kaki antar desa, antar kecamatan. Ada tempat-tempat pertandingan yang saudara berdesak-desakan. Berdesak-desakan, jadi kasihan anak-anak. Ada anak-anak yang di belakang tidak bisa lihat lagi. Tidak bisa lihat gol atau tidak, siapa yang ciptakan gol, atau ada pelanggaran, bagaimana permainannya. Anak-anak tidak bisa lihat. Tapi orang tua yang ingin anaknya menyaksikan pertunjukan itu atau pertandingan itu, dia dukung anaknya. Dia dukung. Dan anaknya ada di tempat yang tinggi di pundak ayahnya, dan dia bisa melihat. Sudah. Tuhan akan membawa kita pada keadaan-keadaan seperti itu untuk bisa melihat jauh ke depan. Yang sulit untuk
itu kita lihat Tuhan mampu bawa kita pada keadaan seperti itu. Seperti Raja Wali yang membawa terbang tinggi anak-anak Raja Wali yang ada. Dan dia akan menikmati terbang bersama dengan induk Raja Wali. Dan Tuhan katakan kepada bangsa Israel, aku akan membawa kamu terbang tinggi. Saudara, Israel sampai saat ini mereka ada di tempat yang tinggi, yang selalu dibicarakan dunia. Ada 3 hal yang akan tetap dibicarakan sampai Tuhan datang di kali yang kedua. Yang pertama tentang Yesus akan terus dibicarakan sampai Yesus datang di kali yang kedua. Sebagaimana orang melihat, murid-murid melihat, 120 murid melihat Yesus naik terangkat ke surga. Hal yang sama nanti kita akan melihat, dunia akan melihat Yesus turun datang di kali yang kedua. Orang akan tetap berbicara tentang Yesus yang pertama. Yang kedua, orang akan tetap terus berbicara tentang Israel. Israel akan tetap terus menjadi perbincangan dunia. Tapi yang ketiga, dengarkan kabar baiknya. Dunia akan tetap berbicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan tetap ada sampai menjadi gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita menjadi orang-orang yang penting juga. Gereja akan menjadi orang yang penting di muka bumi. Dan kalau kita tidak ada, sangat disayangkan, saudara. Kalau kita tidak dibawa terbang di atas pundak Raja Wali. Ini janji Tuhan. Kita akan dapat melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak adakan bagi mereka? Sudah. Hal-hal yang sulit mereka bisa lewati. Coba kita lihat Yesaya 43. Yesaya 43. Ayat 1 mulai kita baca ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini punya pengertian hal-hal yang sulit. Laut Kulsum sulit untuk dilewati, tapi Tuhan membawa mereka seperti Raja Wali mendukung anaknya, bisa melewati hal-hal yang sulit untuk dilewati. Laut terbelah menjadi 2. Ada pengalaman sungai. Sungai apa yang dilewati bangsa Israel di zaman Yosua? Ini janji Tuhan. Di zaman Musa, firman Tuhan datang. Dan di zaman Yosua, sungai Yordan terbelah juga menjadi 2. Aliran sungai Yordan yang begitu deras terhenti di sini. Terhenti. Dan bangsa Israel lewati. Artinya berkali-kali, berulang-ulang atas janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lelah menolong mereka. Tuhan tidak pernah capek menolong mereka. Dan hal yang sama, Tuhan juga tidak akan pernah lelah mendukung kita. Tidak akan pernah lelah membawa kita. Saya pernah lelah membawa anak saya. Saya lelah berhenti istirahat karena capek. Tapi dengarkan,
Tuhan tidak pernah lelah. Saya dukung anak saya saja, saya sudah lelah, saya istirahat sedikit, pikul anak, pikul barang, dibawa bersamaan. Tapi ada kekuatan baru, saya pikul lagi, jalan lagi. Sudah, jalan lagi. Saya peduli. Apalagi Tuhan atas janjinya. Melewati api. Tuhan tidak pernah lakukan ini. Waktu mereka ada di Babel, janji Tuhan. Tuhan bukan hanya asal omong, tapi janjinya Dia tepati. Dan terbukti Sadrak, Mesak, Abednego pernah ada di dapur api. Tuhan melindungi. Tuhan yang sama itu yang berjanji kepada kita juga. Dia akan membawa kita terbang tinggi, melewati hal-hal yang sulit yang tidak dapat dilewati oleh orang lain. Tuhan akan memampukan kita melewatinya. Haleluya. Ini janji Tuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat di dalam bacaan kita tadi. Kita kembali di dalam Keluaran pasal 19. Kita baca ayat 5. Ini yang saya suruh baca sama-sama tadi. Mari kita baca sama-sama. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan yang punya seluruh bumi. Kalau Tuhan tepati janjinya kepada bangsa Israel, Tuhan yang sama yang akan menepati janjinya kepada saya dan saudara. Dia yang sudah menebus kita. Tuhan menebus bangsa Israel dengan harga yang mahal. Dia bayar dengan harga yang mahal. Mereka bisa keluar dari Mesir. Tuhan yang sama yang sudah menebus kita dari Mesir yang adalah gambaran dunia ini. Tuhan sudah tebus kita. Tuhan sudah selamatkan kita. Saudara, yang membuat berharga diri kita dan yang membuat berarti diri kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita penting, tapi karena ada darah Kristus dalam kita. Kita sudah ditebus. Darah Kristus yang mahal. Darah perjanjian. Bukan hanya anak domba, anak Allah. Dia sudah menebus kita hingga hidup kita menjadi berarti. Jadi sekarang, jika kamu apa saudara? Sungguh-sungguh. Sekarang baliknya di kita. Kita mau sungguh-sungguh atau tidak? Tuhan menepati janjinya kepada orang yang, ya katakan di sini, yang sungguh-sungguh. Jika kita sungguh-sungguh, banyak kali kita klaim janji Tuhan. Katanya Tuhan mengangkat kita, membawa kita terbang seperti Raja Wali, dapat melihat jauh ke depan. Tapi kita masa bodoh, kita berdiam diri di rumah, kita tidak sungguh-sungguh. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tapi jika engkau sungguh-sungguh, jika kita sungguh-sungguh, Tuhan akan tepati janjinya. Bangsa Israel saja yang sudah hilang 1900 tahun, tidak ada bangsanya, tidak ada namanya di bumi ini, tidak terdaftar. Tapi setelah ada di antara mereka yang mau berbalik kepada Tuhan, mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan tepati janji. Mereka diperhitungkan dunia. Saya dan saudara, kita akan menjadi orang-orang penting, bukan merasa penting,
tapi Tuhan yang membuat kita diangkat. Kenapa? Ini sama statusnya dengan orang Israel. Dia katakan di sini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa, saudara? Harta kesayanganku sendiri. Kita akan menjadi harta kesayangannya Tuhan sendiri, saudara. Menjadi sesuatu yang dijaga Tuhan, menjadi sesuatu yang dilindungi Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan yang punya seluruh bumi, Tuhan yang punya Indonesia ini, Tuhan yang punya NTT ini, Tuhan yang punya Rotendao ini, termasuk desa kita yang kecil, Desa Boa. Saudara, Tuhan punya. Kalaupun kita tidak dapat perhatian dari yang lain-lain, saudara, itu kalaupun, saudara, dengarkan, Tuhan memperhatikan kita. Apalagi kalau kita mendapat perhatian dari yang lain-lain, dari orang-orang luar, dari pemerintah, kita sangat senang. Dulu tidak ada jalan di depan gereja kita, sekarang sudah Hofnix. Kita sudah sangat senang. Apalagi kalau selanjutnya Hofnix lagi, kita sangat senang. Itu baru perhatian manusia. Apatah lagi ini janji Tuhan. Tuhan akan perhatikan kita, pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan tidak akan meleset, tidak akan salah, tidak akan lalai. Tidak akan ada kalimat, nah saya lupa. Tuhan tidak akan lupa kita. Kita di bawah ini, di desa ini, Tuhan tidak akan lupa. Tidak usah pesimis. Haleluya. Sampai kita akan melihat 25 tahun silam saya tidak melihat doa akan seperti ini. Tapi kita hanya sungguh-sungguh saja. Sungguh-sungguh saja kita akan melihat, dan Tuhan akan membuat kita menikmati hari depan, masa depan ada di depan kita. Mari kita persiapkan diri kita baik-baik. Penting kita sungguh-sungguh. Coba kita lihat janji Tuhan ini. Saya akan akhiri di Maleakhi pasal 3 ayat 16. Maleakhi 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama baca. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar. Bagi orang yang takut Tuhan, bagi orang yang mau menghormati nama Tuhan. 17. Orang-orang yang takut Tuhan dan yang menghormati Tuhan itu akan mengalami ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Amin, saudara. Tadi harta yang berharga, sekarang dikatakan milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Ini firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita takut Tuhan, kita menghormati Tuhan, berdosa Tuhan kalau dia tidak tepati janji. Saya pakai kalimat itu. Tuhan sudah
sudah suruh kita takut Dia dan kita takut Dia. Tuhan sudah suruh sungguh-sungguh dan kita sungguh-sungguh. Tuhan sudah suruh kita menghormati Tuhan dan kita sudah melakukan, kita menghormati Tuhan. Kalau Tuhan tidak tepati janjinya, Dia bukan Tuhan. Tapi yakinlah, Tuhan pasti akan menepati. Bangsa Israel saja yang terkatung-katung 1900 tahun, Tuhan tepati. Tuhan tidak lalai menepati janjinya tadi. 2 Petrus 3 ayat 9. Saudara, mari kita pegang janjinya. Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Tuhan akan menyayangi kita seperti Bapa sayang pada anak-anak. Saudara, orang tua sayang pada anak-anak. Kita sangat sayang. Anak saya yang, saya ambil contoh salah satu yang lagi kuliah, kalau dia sudah telepon, Pak, mau bayar uang semester, biar tidak ada, kita harus berusaha untuk ada. Pak, uang kos belum bayar, ini bulan belum bayar ya. Itu mama tahu. Beras sudah habis, sudah. Karena anak pasti tidak akan berusaha untuk ada dengan cara kita. Kami saja yang terbatas berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak. Dengarkan, Tuhan tidak terbatas. Dia yang punya bumi ini, laut bawah Dia yang punya, tanah-tanah di bawah, hutan yang ada, kekayaan yang ada di dalam. Tuhan punya semua. Dia sangat mampu mengadakan. Kalau kita menjadi umat kesayangannya, kita tinggal, Bapa, saya butuh ini. Bapa, hormati Tuhan. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Kita gereja, kita mau sampaikan apa? Selain bawa jemaat pada satu keadaan seperti ini. Saudara, saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Saya bukan peneliti, tapi saya banyak mengikuti seminar dan berusaha banyak belajar supaya tidak ketinggalan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau bahan bakar dunia habis, saudara, Amerika masih punya persiapan bahan bakar untuk 50 tahun ke depan. Mereka ada siap minyak-minyak mereka di bunker-bunker mereka, dibuat, disimpan. Kalau dunia habis bahan bakar, Tarote baru berapa hari habis bahan bakar, mobil susun jalan, motor setengah mati toh, saudara. Orang jual mahal-mahal. Kalau bahan bakar habis, kita punya motor, mobil di bawah ini, itu jadi besi tua, nggak bisa dipakai. Kalau Tuhan buat itu bahan bakar habis. Seorang hamba Tuhan ini dia katakan, kalau dunia habis bahan bakar, Amerika masih punya persiapan untuk 50 tahun ke depan mereka masih eksis karena bahan bakar mereka simpan. Tapi seorang purnawirawan bintang 3, saya pernah ikuti seminarnya, dia katakan, kalau dunia habis bahan bakar, Israel masih punya persiapan untuk 3000 tahun ke depan kalau Tuhan belum datang. Mereka punya persiapan untuk 3000 tahun ke depan. Negara lain jadi hebat maju karena menjual minyak yang ada.
Salah satu kemajuan mereka dengan menjual minyak. Israel nggak jual. Ada suku cadang mereka di bawah tanah mereka. Saudara, untuk 3.000 tahun ke depan masih cukup katanya. Saya dengar bisa bilang itu. Saudara, Tuhan punya persiapan besar untuk gereja. Untuk gereja Tuhan. Tuhan sanggup menjamin. Bukan hanya di padang gurun. Itu cuma contoh kecil. 2-3 juta bangsa Israel di padang gurun. Tidak ada makanan. Tuhan kirim mana? Butuh daging, Tuhan kirim burung puyuh. Butuh air, gunung batu terbelah jadi 2. Air keluar membual-bual. Tuhan janji, saya jamin, seperti saya mendukung kamu di atas sayap Raja Wale, engkau akan dapat melihat. Mereka belum melihat Kanaan limpah dengan susu dan madu. Dan mungkin ini yang namanya Kanaan limpah susu dan madu. Saudara, Israel itu punya kelimpahan minyak di bawah tanah. Menurut salah seorang purnawirawan, saya ikuti seminarnya, saudara. Tapi menurut firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan menjamin. Tuhan memperhatikan kita, Dia peduli dengan kita. Sampai kita mau masuk neraka pun, Tuhan peduli dengan kita. Dia siap mati. Bukan hanya Dia berikan susu dan madu, bukan hanya Dia berikan mana dan daging burung puyuh, bukan hanya Dia tolong melewati api yang ada. Yesus Kristus, Dia siap mati bagi saya dan saudara. Dan terbukti Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita takut Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Masih banyak perkara besar yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Kita lanjutkan dengan perjamuan Tuhan sebagai bukti kita mengingat Tuhan begitu peduli dengan kita. Dia begitu memikirkan tentang kita, termasuk keselamatan saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama dengan darah yang mahal. Tiada